Malam itu, jalan tol N1 di Cape Town dipenuhi deru mesin dari mobil berkecepatan tinggi. Dari atas jembatan, beberapa orang merekam jalannya balapan ilegal antara dua mobil yang sedang melaju kencang berpacu di tengah gelapnya malam. Suara sorak penonton terdengar hingga tiba-tiba Yo, masuk terus. Susah ni may beruman. Yo. Is that a fucking BM? Ja, hij is M3. Hij is M3. dalam hitungan detik, mobil itu menabrak pembatas jalan dengan kecepatan yang diperkirakan mencapai lebih dari 300 km per jam. Benturan keras itu memantulkan cahaya, logam berhamburan, dan suara teriakan terdengar dari para saksi di atas jembatan. Rekaman video dari dalam mobil pun beredar, memperlihatkan momen terakhir sebelum tabrakan. And again. I feel M3. Sang pengemudi, Taufik Kar, seorang pria muda berusia 26 tahun, ditemukan dalam kondisi sangat kritis. Tubuhnya terjepit rangka mobil yang hancur dan para petugas medis harus berjuang keras untuk menyelamatkannya. Kedua kakinya harus diamputasi dan hidupnya berubah selamanya hanya dalam satu malam. Balapan ini kemudian menjadi viral di media sosial. Banyak yang awalnya hanya menonton karena penasaran, tapi berubah diam setelah melihat kenyataannya bahwa di balik adrenalin dan kecepatan ada konsekuensi yang sangat mengerikan. Tidak ada korban lain malam itu, tapi bisa dibayangkan seandainya ada satu mobil lain yang lewat di saat yang sama, tragedi ini bisa jauh lebih besar. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa jalan raya bukan arena balap. Tidak peduli seberapa mahir seseorang mengemudi, kecepatan tinggi di jalan umum hanyalah permainan dengan maut. Satu kesalahan kecil bisa menghapus segalanya, bukan hanya nyawa, tapi juga masa depan. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1978, seorang pilot muda bernama Fred Valentik lepas landas sendirian dari Melbourne, Australia. Tujuannya untuk melakukan penerbangan latihan malam menuju Pulau King, daerah kecil yang berada di antara Pulau Tasmania dan Australia. Cuaca malam itu cukup tenang, langit tampak cerah, dan semua berjalan normal. Setidaknya, sampai sesuatu muncul di langit Bass Strait. Beberapa menit setelah terbang di atas laut, Valentik menghubungi pengawas lalu lintas udara. Dengan suara tegang, ia melaporkan ada pesawat besar di bawah 5.000 kaki bergerak aneh di bawahnya. Ia menggambarkannya memiliki 4 cahaya terang berwarna hijau dan tampak berkilau seperti logam.
Namun, benda itu tak terlihat di radar manapun. Valentik terus berbicara melalui radio. Semakin lama suaranya terdengar semakin panik, dan percakapan antara Valentik dengan pengawas lalu lintas terekam jelas pada rekaman berikut ini. Delta Sierra Juliet, is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to me like landing lights. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. Pada akhir percakapan, kita bisa mendengar hanya terdengar suara logam berdengung selama beberapa detik, dan setelah itu hening. Setelah percakapan itu, tidak ada lagi sinyal dari Valentik. Ia menghilang dan tidak pernah sampai ke Pulau King. Akhirnya, pencarian besar-besaran dilakukan di seluruh Bass Strait. Puluhan pesawat dan kapal dikerahkan, tapi tidak ada satupun jejak ditemukan. Tidak ada bangkai pesawat, tidak ada tanda-tanda Fred Valentik. Ia benar-benar lenyap tanpa bekas di langit malam. Sejak saat itu, banyak teori bermunculan. Ada yang percaya ia mengalami disorientasi dan jatuh ke laut. Ada juga yang yakin Valentik bertemu sesuatu yang bukan dari bumi. Namun satu hal pasti, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Kisah ini menjadi salah satu misteri penerbangan paling terkenal di Australia. Sebuah pengingat bahwa kadang langit menyimpan rahasia yang tak selalu bisa dijelaskan oleh manusia. Di suatu siang, seorang pria berdiri di depan rumahnya, merekam awan hitam yang berputar atau yang sering disebut dengan tornado. Suara angin terdengar makin keras, dan tornado itu perlahan bergerak ke arah mereka. Awalnya tampak jauh, tapi dalam hitungan detik, badai itu sudah semakin dekat. Holy shit. Holy moly. All right. Holy shit. All right, I gotta go. I'm coming, honey. Shit, where you at, hon? God damn, it's bad. I see. Oh my God. Okay, honey. Oh, Jesus. Stay in. Oh, man. Oh. Shit. Don't go out there. No, not yet. Don't. Oh. Oh my God. Our house is freaking destroyed, Josie. Oh my God. Where's Autumn? Oh, I've never seen anything like it. Oh, shit. Mereka berdua berlari menuju lemari kecil di bawah tangga, berusaha mencari perlindungan dari amukan alam yang tak bisa dihentikan. Suara angin seperti kereta api yang datang dari semua arah. Kaca pecah, benda berterbangan, dan suara jeritan bercampur dengan suara deru badai. Ketika pintu lemari akhirnya dibuka, rumah mereka sudah tidak ada lagi. Dinding hancur, atap lenyap,
semua yang mereka miliki sirna dalam sekejap. Namun di balik puing-puing itu, keluarga kecilnya masih selamat. Tornado yang hanya lewat beberapa menit atau bahkan beberapa detik cukup untuk menghapus seluruh kenangan sebuah keluarga. Dan dari kisah ini, kita belajar satu hal sederhana. Ketika alam menunjukkan kekuatannya, tidak ada yang lebih penting dari keselamatan. Harta bisa diganti, tapi hidup yang selamat adalah keajaiban yang harus disyukuri.